Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang normalitas dan juga homogenitas. Untuk normalitas, menggunakan Lillie force dan juga C kuadrat. Untuk homogenitas, menggunakan Bartlett dan juga uji Fisher. Untuk data tunggal, saya menggunakan Lillie force. Untuk tabel yang diperlukan ada nilai frekuensi, Fcum, Zi, luas Zi, SZI, dan mutlak dari luas ZI dikurang SZI. Untuk yang diperlukan di sini adalah jumlah siswa. Kita harus menghitung jumlah siswanya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus count. Jadi data ini sebanyak 29. Jadi jumlah siswanya sebanyak 29. Untuk MEAN menggunakan rumus average atau average. Kemudian kita blok semua datanya. Nah, didapatkan untuk rata-ratanya 58, sekian. Untuk varian, kita dapat mencari dengan rumus var. Kemudian kita blok juga datanya. Nah, didapatkan variannya 851, sekian. Dan simpangan baku atau standar deviasi ini adalah akar dari varian. Bisa juga kalian menghitungnya langsung dengan rumus yang sudah disediakan oleh Excel, yaitu STDEV atau standar deviasi. Kemudian kita blok juga. Nah, didapatkan untuk simpangan bakunya 29,1860 sekian. Untuk tabel nilai frekuensi dan Fcum saya sudah mengisinya terlebih dahulu. Jadi kita langsung ke ZI. ZI ini rumusnya adalah nilai dikurangin MEAN dibagi simpangan baku. Nilai dikurangin MEAN dibagi simpangan baku. Nah, didapatkan hasilnya negatif 1,6115. Kemudian, karena kita mau drag dia ke bawah, jadi untuk MEAN dan simpangan baku posisinya harus kita kunci dengan menggunakan tanda dolar. Tanda dolar di antara alfabet lokasi MEAN dan juga alfabet lokasi simpangan baku, karena itu yang mau kita kunci. Nah, setelah kita kasih dolar, baru kita bisa drag ke bawah. Nah, kemudian untuk luas ZI, rumusnya yaitu norm dis yang ini, terus isi dengan ZI. Nah, baru kita bisa drag ke bawah lagi. Untuk SZI, yaitu rumusnya Fcum dibagi dengan jumlah siswa. Fcum dibagi dengan jumlah siswa, ada 29. Nah, karena kita mau drag ke bawah, dan kita harus mengunci posisi jumlah siswa ini, makanya kita kasih tanda dolar lagi di alfabet yang posisinya jumlah siswa. Setelah dikasih tanda dolar, baru kita bisa drag dia ke bawah. Oke, untuk mutlak dari luas ZI dikurang SZI. Untuk mutlak di Excel itu menggunakan rumus ABS atau absolut. Absolut luas ZI dikurang SZI. Nih. Kita enter. Jadi kita langsung drag aja. Oke. Tabelnya sudah terpenuhi. Kemudian kita mencari L hitung atau Lillie force hitung. Caranya
yaitu kita cari nilai maksimum dari tabel yang ini. Dari tabel yang luas ZI dikurang SZI. Kita cari nilai maksimumnya dengan menggunakan rumus max. Terus kita drag semua data pada baris ini. Terus kita tutup. Nah, didapatkan nilai maksimumnya yaitu 0,1430. Yang ini. Ini maksimum. Kemudian untuk L tabel karena kita jumlahnya ada 29, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Rumusnya akan saya tampilkan juga. Kalian bisa pakai sesuai dengan probability yang kalian inginkan. Kalau saya di sini pakainya 0,886 dibagi akar dari jumlah siswa dikurang 1. Berarti akar square root atau SQRT jumlah siswa dikurang 1. Kita pakai 4 angka di belakang koma. Oke. Sekarang untuk kesimpulannya. Kesimpulan yang akan kita buat adalah jika L hitung lebih kecil daripada L tabel, maka data ini berdistribusi normal. Kita bisa pakai rumus if. Jika L hitung lebih kecil dibandingkan L tabel, titik koma, tanda petik 2, data berdistribusi normal. Selalu dibuka dan diakhiri dengan tanda petik 2. Kemudian titik koma, tanda petik lagi. Jika logical case-nya atau jika pernyataannya salah, berarti data berdistribusi tidak normal. Diakhiri dengan tanda petik 2, kemudian tutup kurung. Sehingga kesimpulannya menjadi data berdistribusi normal. Jadi data yang saya miliki ini, dia berdistribusinya normal. Oke, kemudian untuk data kelompok C kuadrat. Jadi saya di sini memiliki data yang lebih dari 29 ya. Karena saya ingin membuat data kelompok. Kemudian kita akan mencari yang pertama jumlah siswanya dulu. Jumlah siswa. Jadi saya memiliki data sebanyak 40. Untuk mean, varian, dan simpangan baku kalian bisa mencarinya sendiri. Kemudian ada BBK. BBK itu batas bawah kelas. Nah, ini saya memiliki di sini sebanyak 6 kelas. Ada UBK-nya 5, 21, 37, 53, 69, dan 50, 85. Untuk UAK ada 20, 36, 52, 68, 84, dan juga 100. Ini untuk nilainya yang sudah saya gabungkan untuk kedua ini. Dan ini juga sudah saya cari untuk frekuensinya. Untuk BBK, yaitu batas bawah kelas dikurang 0,5. Nah, langsung aja kita drag ke bawah. Untuk BAK, yaitu batas atas kelas ditambah 0,5. Kemudian ada Z bawah, Z atas, tabel Z bawah, tabel Z atas, proporsi, nilai harapan, C kuadrat, dan juga C tabel. Untuk Z bawah, rumusnya adalah BBK dikurangin mean atau rata-rata dibagi simpangan baku. Kita langsung cari aja di sini. Buka kurung BBK dikurangin dengan
mean atau rata-rata, tutup kurung dibagi simpangan baku. Di sini sudah ada hasilnya, saya mau pakai 4 angka di belakang koma. Kemudian, karena mau saya drag ke bawah, jadi untuk lokasi mean dan juga simpangan baku harus kita kunci dengan menggunakan dolar. Oke, baru kita bisa drag dia ke bawah. Untuk Z atas, yaitu BAK, ini BAK dikurangin mean dibagi simpangan baku. Saya mau kunci untuk mean dan juga simpangan bakunya. Kemudian baru drag dia ke bawah. Saya mau pakai 4 angka biar semuanya sama. Untuk tabel Z bawah itu rumusnya norm this. Norm this. Kalau bawah berarti pakainya Z bawah. Oke, kita enter aja langsung. Kemudian kita drag ke bawah. Untuk Z tabel Z atas sama norm this. Sekarang yang Z atas. Nah, kemudian kita drag ke bawah lagi. Oke, untuk proporsi yaitu dia adalah rumusnya nilai mutlak dari tabel Z bawah dikurang tabel Z atas. Jadi rumusnya ABS atau absolut atau nilai mutlak dikurangin tabel Z bawah dikurang tabel Z atas. Enter. Kemudian kita drag ke bawah lagi. Ini saya mau pakainya 4 angka di belakang koma. Oke. Kemudian nilai harapan. Nilai harapan adalah nilai proporsi dikali jumlah siswa. Nilai proporsi dikali jumlah siswa. Jumlah siswanya sebanyak 40. Kalian boleh langsung tulis 40 atau mau dari tabel yang di sini juga boleh. Karena saya mau dari tabel, makanya saya harus kasih tanda dolar di posisi jumlah siswanya. Kemudian kita drag. Kemudian untuk C kuadrat. C kuadrat itu rumusnya frekuensi dikurangin nilai harapan, kuadratkan, kemudian dibagi nilai harapan lagi. Jadi rumusnya frekuensi dikurangin nilai harapan, dikuadratkan, kemudian dibagi dengan nilai harapan. Kemudian kita drag ke bawah. Kemudian untuk C-tabel, yaitu rumusnya dari Excel, CHIINV. Terus karena ini untuk pendidikan, jadi probability-nya tuh 5% atau 0,05. Kemudian titik koma, deck freedom. Deck freedom ini banyaknya kelas dikurang 1. Karena kita kelasnya ada 6, jadi 6 dikurang 1 atau 5. Tutup kurung, enter. Kemudian C kuadrat ini kita harus cari sumnya, jumlahnya.
Ya, saya pakai AutoSum di sini. Nah, kita mendapatkan C kuadratnya itu 11,6608. Untuk C tabelnya 11,0705. Jadi, untuk kesimpulan saya buat di atas. Ya, untuk kesimpulannya, kita pakai rumus if. Jadi untuk kesimpulannya, saya menggunakan rumus if. Jadi, jika C kuadrat lebih kecil dibandingkan C tabel, titik koma, data berdistribusi normal. Namun sebaliknya, jika tidak lebih kecil, maka data berdistribusi tidak normal. Uji yang kita lakukan ini dengan menggunakan C kuadrat, hasilnya adalah data berdistribusi tidak normal. Jadi data ini tidak berdistribusi dengan normal. Oke, kita akan lanjut ke uji Bartlett dan juga Fisher. Untuk uji Fisher dibutuhkan 2 kelompok. Untuk uji Bartlett dibutuhkan lebih dari 2 kelompok. Di sini saya mengambilnya 3 kelompok. Jadi kita mulai dari uji Fisher terlebih dahulu. Untuk kelompok 1, saya akan menggunakan data tunggal yang tadi kita cari untuk Lily Force-nya. Dan juga untuk kelompok 2, saya menggunakan data kelompok yang tadi kita cari untuk C kuadratnya. Untuk jumlah siswa kelompok 1 ada 29. Saya tulis di sini 29. Untuk kelompok kedua ada 40 untuk jumlah siswanya. Untuk varian saya akan mengcopy dari data tunggal. Saya akan mengcopy value ya, agar rumusnya juga ikut. Nah, untuk varian data kelompok, saya akan juga copy dan copy paste untuk yang value. Untuk DF ini jumlah siswa dikurangin 1. Jadi jumlah siswa dikurangi 1. Dan ini juga jumlah siswa dikurang 1. Nah, kemudian untuk F hitung, kita dapat mencarinya dengan varian yang besar ini dibagi dengan varian yang kecil. Kalau varian yang besar ada di kelompok 2, berarti di varian kelompok 2 dibagi varian kelompok 1. Karena di sini data saya variannya yang lebih besar di kelompok 1, maka varian kelompok 1 dibagi dengan varian kelompok 2. Kemudian untuk F tabel, kita bisa menggunakan rumus FINV, rumus yang sudah disediakan oleh Excel. Kemudian untuk probability-nya, karena saya di sini untuk pendidikan, biasanya menggunakan 5% atau 0,05, kemudian titik koma, kemudian di sini deg freedom 1, yaitu DF ya, DF dari kelompok 2, kemudian titik koma, DF dari kelompok 1. Kemudian untuk kesimpulannya, if F hitung lebih kecil dibandingkan F tabel, data bervariasi homogen. Namun jika pernyataannya salah, data bervariasi tidak homogen. Nah, di sini data saya bervariasi homogen.
Untuk uji Bartlett ini dibutuhkan lebih dari 2 kelompok data. Untuk kelompok pertama, saya menggunakan data tunggal yang tadi kita sudah cari Lily Force-nya. Untuk kelompok kedua, saya menggunakan data kelompok yang tadi kita sudah cari C kuadratnya. Dan untuk kelompok ketiga, saya menggunakan data tunggal yang saya cari Kolmogorov-nya. Saya tidak akan tampilkan di sini karena saya akan mengambil untuk DF dan juga variannya. Untuk kelompok 1, DF-nya adalah 28. Karena kelompok 1 banyak siswanya 29, DF ini jumlah siswa dikurangi 1. Untuk kelompok kedua, 39. Dan untuk kelompok ketiga, yaitu saya punya data 57 untuk DF-nya. Kita cari jumlahnya, yaitu ada 124 sampel ya. Kemudian untuk varian kelompok 1, saya copy dari sini saja. Copy value. Ini untuk kelompok kedua. Kemudian untuk kelompok ketiga, oke. Kemudian untuk log varian. Log varian ini rumusnya log, terus varian. Oke, kita drag saja. Kemudian untuk DF kali varian. Kemudian DF kali varian. DF kali varian. Kita drag. Kemudian DF kali log varian. Oke, saya betulkan sebentar untuk komanya. Kemudian kita cari semua jumlahnya. Saya pakai auto sum saja. Oke. Kemudian kita cari varian gabungan. Varian gabungan ini jumlah dari DF kali varian dibagi dengan jumlah DF. Jadi, jumlah DF dikali varian dibagi jumlah DF. Jadi, varian gabungannya 764. Jadi, untuk Bartlett ini rumusnya log varian gabungan dikali dengan jumlah DF. Kemudian mencari Cihitung tuh ln 10 dikali Bartlett dikurang DF dikali log varian. Ini. Kemudian untuk Citabel kita bisa menggunakan rumus CHII NV. Untuk probability-nya saya masukin 0,05. Kemudian titik koma. Back freedom ini banyaknya kelompok dikurang 1. Karena di sini kelompoknya 3, maka 3 dikurang 1, yaitu 2. Untuk kesimpulannya, if Cihitung lebih kecil, Citabel maaf ini tidak terlihat, maka data bervariasi homogen. Namun jika tidak, data bervariasi tidak homogen.
Nah, jadi sama ya, data di sini untuk uji Fisher dan juga uji Bartlett memiliki kesimpulan yang sama. Oke, segitu saja pembahasan saya tentang uji normalitas dan juga homogenitas.